Sorry. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan mengenai esensi dari perkuliahan kita. Perkuliahan mata kuliah filsafat teknologi. Nah, apa itu esensi? Esensi itu bisa kita gambarkan bahwa sesuatu, jika tidak ada sesuatu yang lain tersebut, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sesuatu atau tidak akan bisa menjadi sesuatu. Nah, kayak gini ya, kayak gimana ya? Misalnya kayak gini, teman-teman pasti tahu air lah, air minum atau apa gitu. Nah, air itu tersusun dari dua jenis gas. Nah, hidrogen dan oksigen. Nanti terikatnya dua apa ini ya, molekul atau apa ya, molekul gas hidrogen dan oksigen ini, sehingga baru kemudian akan membentuk air. Jadi ketika salah satunya tidak ada, maka air ini tidak akan bisa ada. Nah, dia hanya berupa wujud gas begitu. Oke. Nah, jadi esensi perkuliahan kita itu hanya pengantar loh, hanya sebuah analogi. Esensi perkuliahan kita itu sama seperti itu, bahwa kita membutuhkan 3 objek yang menjadi esensi dari perkuliahan kita, yang sudah dibahas sebelumnya juga pada kerangka kerangka kajian dari mata kuliah filsafat teknologi di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah ilmu atau fungsional kita terhadap mata kuliah kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah filsafat. Lalu esensi yang ketiga adalah teknologi. Sekarang ini akan kita satukan. Sorry, saya buat lingkarannya dulu, saya pause. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini kita sudah punya 3 esensi. Yang pertama itu kita punya ilmu, kita punya filsafat, dan kita punya teknologi. Nah, mari kita mensubstitusikan teknologi, filsafat, lalu kemudian ilmu. Ketika ketiga esensi ini kita gabungkan, tentunya dia bisa menjadi satu kesatuan jika ada kerangka yang kemudian menyatukan mereka. Nah, ilmu dan filsafat itu akan membentuk kerangka ilmu filsafat. Ya kan? Ilmu dan filsafat itu kemudian terikat dalam ikatan ilmu filsafat. Teknologi dan filsafat itu menjadi filsafat teknologi. Oke. Ilmu dan teknologi ini menjadi inovasi ilmu dan teknologi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh kok ini teknologi dan filsafat menjadi filsafat teknologi, ilmu dan filsafat menjadi ilmu filsafat. Nah, terus ini ilmu dan teknologi di sini kok menjadi sebuah inovasi, seperti semacam sebuah produk baru begitu, tidak seperti penggabungan seperti ini. Nah, yang perlu kita pahami antara kita kalau misalnya ada yang bertanya tentang itu, jawaban saya itu adalah yang pertama, antara ilmu dan teknologi itu memiliki akar kata yang sebenarnya sama.
memiliki pemahaman yang sama tapi berasal dari asal kata yang berbeda. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Pengetahuan. Ilmu dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Nah, teknologi itu sendiri di sini ada kata tekno dan logi. Logi ini berasal dari bahasa Yunani, begitupun juga teknologi ini berasal dari bahasa Yunani. Logi berarti logos. Nah, yang berarti pengetahuan. Nah, tekno ini dalam bahasa Yunani berasal dari bahasa Yunani dari kata tekne. Tekne itu apa ya? Keahlian. Kemudian keahlian terhadap pembuatan suatu objek, pembuatan objek dan keahlian terhadap sebuah kecakapan. Nah, jadi logi dan ilmu itu sama, logos dan ilmu itu sama. Nah, seperti contoh yang lain itu bio dan logi. Bio itu hidup, logi itu berasal dari kata logos, berarti pengetahuan. Nah, berarti biologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang kehidupan, seperti itu. Nah, tapi ada yang lain, geografi. Nah, grafi ini berasal dari kata Yunani juga yang berarti graphein atau gambaran. Geo itu berarti bumi, gambaran tentang permukaan atau gambaran tentang rupa bumi kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah punya ikatan yang menjadi kerangka dalam mata kuliah kita. Inovasi ilmu dan teknologi akan menjadi kajian kita, ilmu filsafat dan juga filsafat teknologi. Nah, kemudian inti dari mata kuliah kita yaitu fenomenologi. Oke guys, pembahasan ini kan sudah kita bahas pada saat pembahasan mengenai kerangka kajian mata kuliah kita. Nah, sekarang apa yang ingin kita dapatkan ketika kita sudah menyusun esensi ini, yaitu kita sudah memiliki gambaran mengenai definisi dari mata kuliah filsafat teknologi. Oke, dari sini kita sudah bisa menyusun definisi, yaitu mata kuliah filsafat teknologi adalah satuan mata pelajaran. Oke, satuan mata pelajaran ini mata pelajaran atau tentang ilmu, teknologi dan filsafat. Oke, saya ulang. Definisi mata kuliah filsafat teknologi adalah satuan mata pelajaran mengenai ilmu yang membahas tentang filsafat dan teknologi dalam karena ini tadi kerangka yang menyatukan ketiga esensi ini, maka dalam kerangka filsafat ilmu filsafat teknologi serta inovasi ilmu dan teknologi melalui pendekatan fenomenologi. Oke, coba saya tuliskan dulu, izin pause lagi. Nah, jadi definisi mata kuliah filsafat teknologi itu sendiri adalah mata kuliah filsafat teknologi adalah satuan mata pelajaran, satuan yang membahas tentang filsafat dan teknologi dalam kerangka kajian ilmu filsafat teknologi serta inovasi ilmu
ilmu dan teknologi melalui pendekatan fenomenologi. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika menyusun sebuah definisi nantinya. Usahakan yang paling pertama dalam menyusun definisi itu adalah memahami atau mengetahui dan memahami mengenai esensi-esensi dari sebuah objek kajian yang akan kita susun definisinya. Sorry tadi saya pause. Saya sempat berpikir loh, kita sempat menyinggung tentang ilmu, sempat menyinggung tentang teknologi, tapi tidak menyinggung sedikit tentang filsafat. Nah, nanti kita akan lebih membahasnya lebih jauh, tapi saya memberi gambaran dulu sedikit mengenai sifat dari filsafat itu sendiri. Itu filsafat itu lebih dari upaya untuk mencari sebuah pertanyaan. Nah, jadi filsafat itu lebih daripada mencari sebuah pertanyaan daripada mencari jawaban. Nah, jadi yang menarik dari filsafat itu sendiri itu adalah kemampuannya untuk mencari pertanyaan. Nah, dalam literasi yang lazim memang menyatakan bahwa filsafat itu untuk mencari atau menjadi jalan bagi kita untuk mencari kebijaksanaan. Nah, pada prinsipnya sama. Jadi apa yang kemudian orang anggap sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, disinilah kemudian filsafat hadir untuk mencari pertanyaan-pertanyaan dari suatu kejadian, suatu fenomena atau suatu gejala yang menurut orang sudah aman, sudah clear gitu, tapi filsafat hadir untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi memang ada korelasi sangat penting bagi ketika kita membahas teknologi, kita juga membahas tentang filsafat itu sendiri, karena filsafat yang kemudian secara tidak langsung atau malah secara langsung itu melahirkan inovasi, karena inovasi ini sendiri adalah lahir dari pertanyaan-pertanyaan terhadap sesuatu yang sudah mapan begitu. Nah, di satu sisi pertanyaan ini kemudian akan membentuk kebijaksanaan kayak gitu. Nah, disitulah menariknya filsafat, karena dia lebih cenderung untuk mencari pertanyaan daripada menemukan sebuah jawaban. Nah, supaya terus apakah kita akan berhenti di pertanyaan? Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan pendekatan keilmuan dan pendekatan fenomenologi. Nah, oke guys, ilmu sudah kita bahas, singgung sedikit tadi, teknologi sudah kita bahas sedikit, nah, kemudian filsafat sudah kita bahas sedikit. Kita akan membahasnya lebih lanjut dan lebih lebar, termasuk pandangan para ahli filsafat, juga para ahli filsafat teknologi pada pembahasan perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.